Shalom, selamat berjumpa dengan saya Ibu Pendeta Lin Kubuel. Kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat selalu. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 32 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa untuk minta pimpinan kuasa Roh Kudus untuk menyatukan hati kita lewat firman ini. Kita berdoa. Kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan, karena begitu baik kasih-Mu kepada kami semua. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kami percaya Tuhan selalu melindungi dan menjaga mereka. Biarlah kami merenungkan firman Tuhan saat ini untuk memberikan kekuatan kepada kami masing-masing untuk dapat melakukan segala tugas dan pekerjaan kami. Mari Tuhan tolong kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca dari Mazmur pasal yang ke-32 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosanya ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saling berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali las dan kekan. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kepada setiap kita yang akan dengan setia mengikuti firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali karena saya percaya bahwa kita semua membutuhkan firman Tuhan. Siapapun hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, kita bisa membagi kehidupan kita lewat firman Tuhan. Oleh karena itu, pada pembacaan saat ini dari Mazmur 32 ayat 1 hingga ayat yang ke-11, saya memberikan tema pada saat ini ialah ampunilah kami. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita berbicara tentang dosa, sangat menyedihkan dalam kehidupan orang percaya. Sebab dosa membawa penyesalan yang mendalam dan penderitaan. Hanya satu-satunya ialah bagaimana kita datang kepada Tuhan, kita bertobat dengan mengaku. Pasti Tuhan memberikan pengampunan dan pemulihan bagi kita. Mazmur 32 ayat 11 menguraikan
dengan sifat dosa agar supaya dosa jangan ditutupi. Dan inilah yang harus kita akui, supaya kita tinggalkan dan kita bertobat. Karena pada ayat yang pertama sangat jelas, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, karena orang yang sungguh-sungguh bahagia adalah mereka yang telah menerima pengampunan dosa dari Allah. Sehingga kesalahan saya dan saudara, kita akan merasa sukacita jika kita datang kepada Tuhan. Dan itu tidak membebani hati kita, tidak membebani pikiran kita. Kita tetap setia kepada Tuhan. Orang yang tahu dan sering melakukan kesalahan yang menghasilkan dosa, datanglah kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku semua orang yang letih, lesuh, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita yang bekerja di ladang Tuhan, kita tahu dalam Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi umatku. Dan karena melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita selalu sehat, kita selalu bersandar kepada Tuhan. Bagaimana pemazmur melukiskan pengampunan Allah dengan 3 cara, yaitu Allah mengampuni dosa, Allah membersihkan dosa, dan tidak memperhitungkan dosa kita. Kita harus mengaku bahwa kasih dan pengampunan yang Allah berikan kepada kita semua sebagai umat kesayangannya, Ia kehendaki kita datang sungguh-sungguh bertobat sebagai orang-orang percaya yang mau mengimani akan kehidupan setiap saat dalam kehidupan orang-orang benar, bukan karena apa yang kita terima melalui perbuatan baik, tetapi sebaliknya kita terima sebagai karunia kasih dari Tuhan Yesus Kristus jika kita mengaku dosa kita kepadanya, kita berbalik percaya kepada Tuhan. Dan ini sangat diakui oleh Daud ketika ia menyembunyikan dosanya dan tidak mengakuinya kepada Tuhan. Daud merasa kehilangan hal-hal yang paling berharga dalam hidupnya, seperti kesehatan, ketenangan pikiran, kebahagiaan, dan perkenaan Tuhan sebagai ganti dalam menyembunyikan dan tidak terbuka kepada Tuhan. Saya rasa jika kita tidak terbuka dengan Tuhan, kita akan tersiksa batin kita. Ketulusan kita benar-benar harus kepada Tuhan. Kita terbuka dengan hati yang tulus kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan mengampuni segala kesalahan kita. Kita harus mengakui akan kesalahan kita dan kita bertobat. Itu akan menghasilkan pengampunan dan kehadiran Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Sebab Tuhan berjanji untuk menuntun orang percaya pada ayat yang ke-8, yang telah diampuni, yang memiliki roh yang mudah diajari, dan mau menghargai kehadiran dan nasihat Tuhan pada ayat yang ke-7. Sebabnya jemaat kekasih Tuhan Yesus, apapun kondisi penderitaan kita sebagai orang percaya, kita harus tetap bersukacita dalam Tuhan. Kita bersorak-sorai baginya, karena hal-hal itulah yang benar-benar kita terbuka kepada Tuhan. Tuhan siap memberi pengampunan, dan pengampunan adalah suatu kewajiban dalam hidup orang percaya. Tuhan memanggil kita untuk itu. Saya akan membaca satu firman dari Efesus 1 ayat 7
Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saya percaya dengan renungan saat ini kita semua akan menyadari diri dan kita akan rindu datang kepada Tuhan untuk kita diampuni dan diberkati setiap saat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.